Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu semuanya. Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diperkenankan bertemu, walaupun secara berjauhan ya, tetapi tetap dekat di hati. Untuk materi siang hari ini dari Bapak Dr. M. Luki Akbar, SOS MSI. Beliau adalah Kepala Bagian Pengelolaan BMN Biro Manajemen Pengadaan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Dan sebelumnya akan saya bacakan dulu tata tertib Zoom pada siang hari ini. Bapak narasumber dipersilakan untuk menyampaikan materi selama kurang lebih 45 menit. Dan kemudian akan diteruskan dengan diskusi serta tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator, kurang lebih 45 menit juga. Untuk peserta yang mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk menekan tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Dengan cara lain juga bisa melalui link chat, tetapi kemungkinan yang dari raise hand dulu ya yang akan dipersilakan dahulu. Kemudian diingatkan juga untuk semua peserta mohon untuk mengisi link daftar hadir dan juga mengisi post test yang akan dibagikan melalui link chat pada saat kegiatan berlangsung. Sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat. Peserta yang tidak mengisi link daftar hadir atau mengisi post test tidak akan diberikan sertifikat kehadiran. Begitu Bapak Ibu. Dan sebelum saya persilakan Pak Luki untuk menyampaikan materi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai. Baik, dipersilakan kepada Bapak Dr. M. Luki Akbar, SOS MSI, untuk menyampaikan materinya kurang lebih 45 menit. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati mungkin para pengurus ya, Muji Santosa, Training and Consulting, Ibu Teresia dan Pak Muklis, serta tentunya Bapak Ibu, para peserta sharing session ya di siang hari ini. Senang dapat bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Nama saya Luki Akbar dari Kementerian Keuangan dan telah disampaikan oleh Ibu Teresia bahwa saat ini saya menjabat sebagai Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara pada Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Posisi biro ini merupakan pengguna barang ya, pengguna barang. Ada delegasi wewenangnya dari Menteri Keuangan untuk lingkup Kementerian Keuangan dengan total satker kami yang ada di Kementerian Keuangan sekitar 800-an satker. Dan tentunya baik Bapak Ibu sekalian, sebenarnya telah disampaikan tadi, ini adalah sedikit mengenai saya dan tentunya harapannya kita bisa sama-sama di siang hari ini berdiskusi ya terkait dengan bagaimana rencana kebutuhan barang milik negara ini bisa menjadi selaras dengan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang memang juga kaitannya sangat erat. Karena pengadaan ini bagian dari siklus pengelolaan barang milik negara, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, dan pengadaan itu ada di fase ketiga,
yang semuanya menjadi tata kelola yang mesti diperhatikan, dan tentunya kita semua sepakat bahwa ini perlu kegiatan-kegiatan yang perlu pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, serta memenuhi berbagai aspek yang memang diharapkan dan diminta untuk dapat dikelola, mulai dari asas fungsional, asas kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan asas kepastian nilai. Dan tentunya siklus pengembangan milik negara ini terus menjadi bagian dari tata kelola yang kita jalankan dalam pengelolaan milik negara, dan diharapkan ini bisa memberikan nilai tambah, nilai lebih, bagaimana barang milik negara atau biasa kita kenal juga dengan aset di lingkungan kita bisa memberikan nilai tambah bagi organisasi. Baik, tentunya ketika kita bicara perencanaan kebutuhan, kita bicara mengenai siklus tadi pengelolaan barang milik negara yang memang perencanaan kebutuhan ini berada di dalamnya, tak terlepas dari dasar hukum yang memang melandasi. Ya, pertama kita sadari betul PP 27 2014 tentang pengelolaan barang milik negara dan daerah ini menjadi payung kebijakan besar di dalam konteks tata kelola yang mesti kita jalankan, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, penggunaan, pengadaannya, penggunaan, pemanfaatan, pemindahantanganan, bahkan sampai penghapusannya. Dan ini juga merupakan dasar dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk new inisiatif atau kebutuhan baru, dan tentunya sebagai baseline dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggarannya. Dasar hukum yang lain yang perlu kita juga perhatikan adalah PP 90 ya, mengenai penyusunan RKAKL, Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga, di mana RKAKL ini memuat informasi kinerja, sasaran kinerja KL yang kurangnya berbentuk BMN. Dan tentunya karena ini berbentuk BMN, nanti juga akan mengacu kepada rencana kebutuhan pengadaan barang milik negara itu sendiri. Dan tentunya kaitannya dengan yang sifatnya sarana dan prasarana, kita juga mesti melihat ya mengenai Perpres 73 tahun 2011 mengenai pembangunan gedung negara, di mana ini memang juga menjadi kaitan dalam perencanaan kebutuhan barang milik negara yang akan terkait dengan pengadaan, karena di situ nanti akan kita perlu perhatikan dan persiapan hal-hal yang mengenai pembangunan gedung, termasuk juga penyusunan rencana kebutuhan. Dan rencana kebutuhan pendanaannya tentunya bersumber dari APBN atau APBD, dan itu harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan atau pimpinan daerah setempat. Dan ini tentunya secara komprehensif payung-payung regulasi ini atau dasar hukum ini adalah amanah yang terintegrasi terhadap sistem pengelolaan aset dan sistem penganggaran, sehingga memang fungsi kontrol maupun hal-hal yang sifatnya menjadi check and balances akan terwujud dengan adanya tata kelola yang baik dari regulasi ini. Pada intinya, perencanaan kebutuhan BMN adalah kegiatan ya, merumuskan rincian kebutuhan barang milik negara atau daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Nah, inilah benang merah yang coba saya sampaikan di sini. Karena memang seringkali faktanya, bukan cuma, saya ambil contoh di Kementerian Keuangan sendiri, terkadang memang seperti berdiri masing-masing antara pengadaan itu dengan perencanaan pengadaan dan perencanaan kebutuhan barang milik negara. Padahal secara siklus tadi, ya sesungguhnya semua dimulai dari perencanaan kebutuhan barang milik negara. Nanti ketika prosesnya berjalan, tentunya hal-hal yang sifatnya pengadaan ini pasti merefer kepada rencana BMN yang akan diadakan atau dibutuhkan pada tahun berjalan. Baik,
Tentunya kalau lebih lanjut kita melihat secara detail terkait dengan pelaksanaan yang berjalan di lingkungan kementerian lembaga, ya kita melihat memang ada turunan-turunan dari Kementerian Keuangan dalam konteks bagaimana ini menjadi dasar tata kelola maupun perencanaan yang akan dilakukan. Ada 3 KMK yang memang 3 peraturan Menteri Keuangan yang kami highlight di sini. Yang pertama mengenai PMK 71 tahun 2016 tentang tata cara pengelolaan BUMN yang tidak digunakan untuk tusi KL. Lalu PMK 172 tahun 2020 tentang standar barang dan standar kebutuhan barang milik negara. Dan lalu PMK 153 tahun 2021 tentang perencanaan kebutuhan BUMN. Di mana ketentuan pelaksanaan ini yang terkait dengan PMK diturunkan lebih detail dalam bentuk keputusan Menteri Keuangan, sebagaimana Bapak Ibu lihat di depan layar kita. Nah, di sini memang banyak yang sudah disusun dalam bentuk modul-modul mulai dari penyusunan, penelaahan rencana kebutuhan barang milik negara, ada modul tentang review APIP untuk angkutan bermotor dan lain sebagainya, yang tentunya juga menjadi dasar di dalam ketentuan pelaksanaannya. Dan intinya di sini dalam pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam pasal 3 ayat 2 PMK 153 tahun 2021 tentang perencanaan kebutuhan barang milik negara, ruang lingkup barang milik negara yang direncanakan meliputi pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahantanganan, dan penghapusan. Nah, sehingga kita clear di sini bahwa memang rencana kebutuhan barang milik negara ini sangat berhubungan ya dengan proses pengadaan yang satu sisi yang memang merupakan tools di dalam bagaimana kita mendapatkan salah satu tools dalam rangka kita mendapatkan barang milik negara yang kita butuhkan untuk menunjang operasionalisasi tugas kita sehari-hari. Ya tentunya banyak cara juga dalam rangka mendapatkan BUMN ini, misalnya melalui alih status atau melalui hibah, di mana hal itu biasa kita kenal dengan nama solusi aset non finansial. Tapi kalau untuk solusi aset melalui finansial, ya tentunya melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah. Baik, tentunya ketika kita ingin memetakan secara lebih detail terkait dengan perencanaan, bentuk-bentuk perencanaan kebutuhan, tentunya di sini kita bisa lihat bahwa memang terkait dengan perencanaan kebutuhan yang tadi diuraikan dari PMK tadi. Yang pertama memang ada perencanaan pengadaan. Ini tentunya dilakukan untuk pengadaan BUMN yang sudah terdapat standar barang dan standar kebutuhannya. Di mana kalau merefer kepada PMK 172 tahun 2020 tentang SBSK BUMN, terdapat 5 SBSK barang milik negara, tanah dan bangunan, yaitu gedung kantor, rumah negara, gedung pendidikan, gedung persidangan, gedung tahanan, serta standar barang dan standar kebutuhan yang terkait dengan selain tanah dan bangunan, dalam hal ini adalah kendaraan jabatan dan operasional. Nah tentunya kita bertanya, mengapa kita perlu standar barang dan standar kebutuhan? Nah inilah yang istilahnya menjadi tadi ya, asas efisiensi dan efektivitas yang perlu kita selalu tanamkan dalam konteks perencanaan kebutuhan ini, bahwa SBSK itu disusun ya adalah dalam rangka memberikan batas-batas yang memang diperlukan dalam sejauh mana barang dan milik negara ini nanti akan diadakan dan kaitannya dengan bagaimana pemenuhannya atau implementasinya setelah diadakan, terkait dengan aspek-aspek ya itu tadi, kebutuhannya seperti apa secara jabatan, secara tusi organisasi dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini menjadi dasar untuk diperhatikan di dalam perencanaan pengadaan. Yang kedua adalah perencanaan pemeliharaan. Di sini juga dengan adanya kebijakan asuransi barang negara, tentunya ini menjadi penting
perencanaan pemeliharaan ini karena ini sebagai bagian dari inovasi pengadaan ya. Inovasi pengadaan yang sifatnya memang bagaimana memindahkan atau transfer resiko kepada pihak ketiga, sehingga ketika terjadi bencana atau kerugian karena terjadinya sebab-sebab lain, misalnya kebakaran dan lain sebagainya, ini total loss-nya itu tidak betul-betul dirasakan, kita sangat kehilangan belanja yang sudah dikeluarkan. Tapi tentunya dengan adanya asuransi ini bisa tergantikan, dan tentunya ini bagian juga dari konteks pemeliharaan barang milik negara. Yang kedua di perencanaan pemeliharaan ini yang perlu diperhatikan adalah objek perencanaan pemeliharaannya. Dalam hal ini adalah seluruh barang milik negara dengan kondisi baik dan rusak ringan, serta status dalam penguasaan serta sedang digunakan untuk menunjang tusi pengguna barang. Jadi tentunya kondisi rusak ringan tadi ya tentunya nanti ada kaitan dengan pemeliharaan. Karena walaupun rusak ringan tapi sepanjang itu masih dalam status untuk penguasaan dan digunakan untuk menunjang tusi, yaitu tentunya memerlukan pemeliharaan supaya masih dapat untuk menunjang kegiatan operasional tugas sehari-hari. Berikutnya adalah perencanaan pemanfaatan. Nah, ini memang mengutamakan pemenuhan kebutuhan BMN untuk seluruh tusi, dan tentunya ini memperhatikan daftar barang, kuasa pengguna, dan hasil evaluasi kinerja BMN. Nah, tentunya kalau daftar barang kuasa pengguna kan artinya memang barang-barang yang menjadi tanggung jawab ya kuasa pengguna barang untuk pengelolaannya. Dan tentunya dari hasil evaluasi kinerja BMN ini biasanya dari rekan-rekan kantor pelayanan negara dan lelang di masing-masing provinsi gitu yang melakukan evaluasi dalam sebagai bentuk wasdalnya mereka juga pengawasan dan pengendalian untuk melihat bagaimana BMN yang sudah ada di dalam penguasaan kuasa pengguna barang atau satker itu kinerjanya seperti apa, apakah sudah optimal atau belum, sehingga nanti ada rekomendasi-rekomendasi untuk peningkatan pemanfaatan. Dan tentunya untuk objek RKBMN pemanfaatan ini tidak termasuk objek yang memang dalam RKBMN pemeliharaan, karena sifatnya memang nanti benar-benar ini menjadi BMN yang akan dimanfaatkan sehingga tidak mengganggu proses pemeliharaan yang direncanakan terhadap BMN tersebut gitu. Berikutnya adalah perencanaan pemindahantanganan. Ini mengutamakan pemenuhan kebutuhan BMN untuk tusi. Yang pertama, sama memperhatikan daftar barang kuasa pengguna, kebijakan atau keputusan presiden, dan dokumen penganggaran yang memang menjadi bagian ya, terutama dalam konteks pemindahantanganan ini sifatnya kan adanya pengalihan kepemilikan ya, apakah melalui hibah, tukar menukar, atau untuk kepentingan pembangunan dan lain sebagainya, sehingga ini memang harus clear ya apa-apa yang memang menjadi rencana di dalam pemindahantanganan ini. Objek RKBMN pemindahantanganan tidak termasuk objek RKBMN pemeliharaan, dan tentunya ini akan masuk juga ke dalam RKBMN penghapusan yang terakhir nanti di dalam bentuk perencanaan kebutuhan ini. Artinya memang pemindahantanganan tadi karena prinsipnya ada pengalihan kepemilikan, ya otomatis BMN yang saat ini berada di kita pencatatannya harus dihapuskan, dikeluarkan dari neraca barang. Nah, sehingga itu harus juga nanti arahnya kepada penghapusan NUP dari BMN yang memang tadinya berada di bawah kepemilikan kita. Nah, ini tentunya terkait juga dengan yang bentuk perencanaan kebutuhan yang terakhir, yaitu perencanaan penghapusan. Ya, tentunya kembali ya, tetap memperhatikan daftar barang dari kuasa pengguna, BMN yang menjadi objek RKBMN penghapusan termasuk objek RKBMN pemindahantanganan, dan tidak termasuk BMN yang menjadi objek RKBMN pemeliharaan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, bentuk perencanaan kebutuhan, dan ini pengadaan tentunya sejalan dengan yang kita ingin diskusikan di siang hari ini, karena memang perencanaan pengadaan ini bagian yang pertama ya dari bentuk perencanaan kebutuhan, dan ini sangat
bergantung, sangat berpengaruh bagaimana kita melihat pengadaan ini sebagai langkah awal kita mendapatkan barang milik negara untuk kebutuhan tusi organisasi. Baik, tentunya ketika kita bicara tadi ya, perencanaan pengadaan, yang kita perlu perhatikan di sini, saya yakin Bapak Ibu juga sudah paham mafhum ya, karena saya yakin kebanyakan di sini adalah ya sama-sama ya, aparatur sipil negara ya, yang memang kita bekerja berdasarkan mandat, berdasarkan aturan, dan tentunya terkait dengan pengadaan yang menjadi bagian dari perencanaan kebutuhan juga mesti dilihat dari dua aspek. Yang pertama dari SBSK tadi ya, standar barang dan standar kebutuhan. Berarti yang pertama yang perlu kita lihat adalah ketersediaan barang milik negara. Kita perlu juga tadi memperhatikan evaluasi kinerja BUMN yang selama ini menjadi masukan dari rekan-rekan kepala kantor pelayanan keuangan negara dan lelang selaku kepanjangan tangan pengelola barang di daerah untuk melihat dan mengevaluasi ketersediaan BUMN yang ada di Satker. Ya tentunya karena mereka sifatnya menjadi bagian ya yang harus menjadi perhatian kita, ini perlu kita lihat supaya jangan berlebih. Kalau berlebih tentunya harus ada yang dihapuskan atau tadi dipindah tangankan. Yang kedua yang menjadi perhatian kita untuk standar BUMN yang sudah memiliki standar barang dan standar kebutuhan adalah program dan rencana keluaran atau outputnya. Karena ini berkaitan tadi ya dengan adanya penganggaran yang perlu diperhatikan sehingga ini istilahnya inline, sejalan dengan rencana kerja dan RKAKL tadi ya, rencana kegiatan dan anggaran kementerian lembaga yang memang kita susun setelah RKBUMN ini tersusun di lingkungan KL gitu. Sehingga ini nanti kaitannya dengan anggaran yang akan dikeluarkan supaya selaras dengan perencanaan kebutuhannya. Dan tentunya kembali daftar barang kuasa pengguna, artinya kita memastikan ya bahwa memang barang-barang milik negara yang akan menjadi target dari perencanaan kebutuhan termasuk pengadaan ini selama ini memang sudah teradministrasi dengan baik, sudah dikelola dengan baik, dan tentunya kalaupun ada hal-hal yang sifatnya new inisiatif tadi yang baru, ini nanti juga akan menjadi bagian dari kelengkapan daftar barang kuasa pengguna yang akan diupdate atau memenuhi informasi yang baru gitu. Semuanya perlu diperhatikan terkait untuk rencana pengembangan milik negara dalam konteks pengadaan BUMN yang tadi ya sudah ada standar barang dan standar kebutuhannya, di mana untuk ini kayak tadi adalah tanah dan bangunan, dan tentunya selain tanah dan bangunan adalah untuk kendaraan dinas operasional atau jabatan. Nah, lalu bagaimana untuk BUMN yang di luar SBSK, artinya yang belum terdapat SBSK-nya, ya tentunya pengadaannya melalui mekanisme penganggaran, dan tentunya kan Bapak Ibu pasti tahu ya, kita perlu menyiapkan TOR, menyiapkan atau kalau memang perlu master plan dan lain sebagainya, itu kita susun untuk mendukung penganggaran yang dibutuhkan untuk BUMN di luar standar barang dan standar kebutuhan ini. Baik, tentunya terkait dengan perencanaan kebutuhan yang selaras dengan pengadaan juga, ya kita juga memandang bahwa kita perlu menyusun RKBUMN untuk pemeliharaannya. Nah, RKBUMN untuk pemeliharaan BUMN ini tentunya juga bagian dari pengadaan, tentunya untuk pengadaan jasa ya, jasa yang dibutuhkan dalam konteks pemeliharaan barang milik negara yang memang diperlukan untuk mendukung tugas kita sehari-hari. Tentunya ini pertama yang memperhatikan daftar barang kuasa pengguna dan daftar hasil pemeliharaan barang milik negara yang telah dilakukan. Artinya kita harus melihat ya, nggak melulu kita harus anggarkan itu benar ini apabila kita sudah merasa misalnya suatu BUMN yang kita pelihara selama ini sudah berkurang jauh nilai manfaat ekonomisnya, sehingga daripada dipelihara terus gitu akan lebih baik apabila mungkin dihapuskan dan diadakan baru.
Atau kalau memang ini masih mempunyai nilai manfaat, ya dialih gunakan, dihibahkan untuk kepentingan sosial, masyarakat, dan lain sebagainya. Dan tentunya RKBMN untuk pemeliharaan ini dilakukan terhadap BMN yang berada dalam penguasaannya, dan tentunya BMN dengan kondisi baik atau rusak ringan. Kalau rusak berat tadi ya disarankan untuk dihapuskan, atau memang kalau ada hal-hal lain ya apakah mau dialihkan status atau dihibahkan, itu kembali dilihat dari sesuai kebutuhannya. Yang dikecualikan dari RKBMN pemeliharaan ini adalah digunakan sementara oleh KL, digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain, untuk dimanfaatkan, dipindah tangankan, atau dihapuskan. Dimanfaatkan dalam hal ini misalnya untuk disewakan gitu ya. Ya tentunya kalau untuk disewakan itu tanggung jawab penyewa pihak ketiganya, sehingga ini harus dikeluarkan dari rencana kebutuhan barang milik negara untuk pemeliharaan. Baik, tentunya kalau kita bicara di level kementerian lembaga gitu, atau di level pemerintah daerah satkernya ya, misalnya gitu, yang membawahi satu satker di bawahnya, kalau level provinsi atau kabupaten gitu, tentunya kita juga punya tata cara ya, bagaimana penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara selaku pengguna barang. Nah tentunya ini dapat dilihat ya oleh Bapak Ibu sekalian, terhadap pengguna barang ini ya tentunya dasar kita juga ada masukan dari kuasa pengguna barang yang disampaikan secara berjenjang, di mana inti dari nanti pengguna barang dari masukan KPB ini adalah melakukan konsolidasi, di mana di dalamnya ada melakukan penelitian, lalu juga melakukan proses pengadaan dan pemeliharaan. Tentunya kalau memang kita punya roadmap-nya akan lebih bagus gitu, atau rencana yang akan dilakukan selama year to year gitu. Dan tentunya nanti akan disampaikan kepada APIP KL di lingkungan masing-masing untuk keperluan pelaksanaan review bahwa ini sudah sesuai tadi ya, misalnya dengan SBSK-nya, atau memang kalau tidak terkait dengan SBSK tadi mekanisme penganggaran itu juga sudah memenuhi aspek-aspek yang diperlukan. Berikutnya, RKBMN hasil penelitian pengguna barang yang telah memperhatikan hasil review APIP ini akan disampaikan ke pengelola barang, dan itu biasanya melalui aplikasi yang dinamakan Sistem Manajemen Aset Negara atau SIMAN. Dalam hal ini dikelola, dibangun oleh rekan-rekan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Nah, tentunya untuk review APIP itu nanti juga bisa dilakukan ya secara simultan, dan tentunya kelengkapan-kelengkapan yang perlu diperhatikan juga menjadi bagian dari bagaimana pengguna barang ini menyampaikan kepada pengelola barang rencana kebutuhan yang ada di pengguna barang tersebut. Dan tentunya masing-masing dari rencana kebutuhan tadi, apakah dari pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pembinatanganan, dan penghapusan, semua punya tata cara penelitian yang dapat dilaksanakan, dan tentunya ini menjadi penting ya sebagai tanggung jawab kita selaku pengguna barang, untuk memastikan bahwa pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan pembinatanganan dan penghapusan yang akan dilakukan itu sudah sesuai dengan ketentuan, pedoman, dan tentunya juga hal-hal yang selama ini menjadi evaluasi kita terhadap barang milik negara yang kita kelola di satker kita masing-masing. Baik, tentunya untuk tata cara penelitian oleh pengguna barang yang terkait dengan pengadaan juga mempunyai sistematika yang menjadi penting untuk dilakukan supaya kebutuhan ini memang sesuai dengan rencana kebutuhan barang milik negara dari kuasa pengguna barang di bawah pengguna barang. Ya misalnya kalau di Kementerian Keuangan ya, gedung keuangan negara untuk memenuhi kebutuhan bangunan gedung kantor beberapa satuan kerja yang karena pertimbangan keterbatasan lahan dan disatukan dalam satu area. Ya saya yakin Bapak Ibu, terutama yang di daerah ya, sudah ada beberapa gedung keuangan negara kami di beberapa kota besar, misalnya di Surabaya, di Makassar, di Semarang, di Jogja gitu, di Jayapura juga sedang ada. Nah ini Ambon, nah ini maksudnya adalah tadi itu ya,
itu untuk bagian dari bagaimana strategi untuk memenuhi kebutuhan bangunan gedung kantor dari beberapa satuan kerja yang memang lahannya terbatas, ya akhirnya diusulkanlah untuk dibangun gedung keuangan negara. Nah, ini salah satu contoh ya, salah satu contoh bagaimana RKBMN pengadaan ini menjadi suatu tools bagi perencanaan kebutuhan milik negara secara signifikan, karena dengan demikian kan itu akan menghemat waktu, biaya, dan tentunya hal-hal yang memang menjadi concern apabila terdapat konsolidasi di dalam perencanaan kebutuhan barang milik negara yang terkait dengan pengadaan ini. Nah, sementara kalau yang untuk pemeliharaan, pengguna barang ini harus memastikan ya, terdapat pengajuan pemeliharaan dari kuasa pengguna barang atas objek BUMN yang sama. Ya, tentunya sebagai contoh, KPB yang memiliki dan yang menggunakan bersamaan mengajukan pemeliharaan atas BUMN. Nah, ini tentunya kita perlu cross-check gitu, bahwa memang pemeliharaan ini dedicated ya dengan BUMN yang akan dipelihara, dan tentunya dalam aspek governance ya kita harus pastikan objek BUMN yang sama ini dipelihara dengan berkali-kali pengusulannya ataupun dari objek yang sama gitu. Nah, ini tentunya menjadi perhatian ya di dalam tata cara penelitian oleh pengguna barang terhadap pemeliharaan BUMN. Dan tentunya kalau dari sisi APIP ya, ini memang perlu mereview RKBMN ini, karena tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan yang walaupun terbatas gitu ya, limited assurance, tapi minimal di dalam keterbatasan itu mereka dapat meyakini bahwa kelengkapan atas rencana kebutuhan ini, persyaratan dan lain sebagainya, itu mempunyai kepatuhan terhadap penerapan ketentuan dalam perencanaan kebutuhan barang milik negara. Dan tentunya ini juga dari sisi pengguna barang harus meminta secara tertulis sebagai bentuk bukti dokumentasi adanya review APIP yang nanti sebagai persyaratan untuk disampaikan kepada pengelola barang. Review RKBMN ini harus sesuai ya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perusahaan review, dan tentunya juga nanti harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai bentuk bahwa ini sudah akuntabel di dalam pelaksanaannya. Dan tentunya ini beberapa dokumen yang perlu dilengkapi, dan saya yakin ini juga bisa ya Bapak Ibu lihat di berbagai ketentuan yang mengatur mengenai RKBMN tadi, dan tentunya secara aturan ataupun SOP saya yakin juga sudah ada di lingkup KL masing-masing, karena ini memang sangat prinsip yang harus dipenuhi gitu di dalam konteks perencanaan kebutuhan BUMN. Baik, tentunya kita melihat juga selain review tadi perlu tata cara penelaahan RKBMN yang nanti tahapannya mulai dari penelitian, lalu ada forum penelaahan, persetujuan hasil penelaahan, penandatanganan oleh pejabat yang terkait di kuasa pengguna barang atau di pengguna barangnya, lalu disampaikan juga secara ini kepada pengguna barang. Nah, ini tentunya mempunyai hal-hal yang sifatnya perlu kita perhatikan. Misalnya di penelitian itu ada yang sifatnya administratif, ada yang sifatnya substantif. Ini tentunya dua sisi mata uang yang tidak boleh dilupakan, karena ini sebagai dasar untuk bagaimana masuk ke dalam forum penelaahan untuk mendiskusikan apa-apa yang memang masih kurang, apa-apa yang perlu dihindari, dan tentunya bagaimana mewujudkan tata kelolanya untuk lebih baik lagi. Dan itu semua menjadi bagian dalam tata cara pengelolaan RKBMN ini yang mesti diperhatikan oleh pengguna barang maupun kuasa pengguna barang dalam konteks pengusulan RKBMN tersebut. Baik, tentunya setelah hasil penelaahan, ini akan menjadi tindak lanjut yang perlu dilakukan. Ya, tentunya kalau dari sisi pengguna barang akan menyusun rincian anggaran biaya
sesuai standar biaya yang berlaku dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang memang dialokasikan untuk kementerian lembaganya. RKBMN hasil penelaahan digabungkan dengan rincian anggaran biaya, ini akan menjadi dasar pengusulan penyediaan anggaran untuk yang kebutuhan baru atau new inisiatif. Dan bisa juga menjadi dasar pengusulan penyediaan anggaran, angka dasar atau baseline, serta penyusunan rencana kerja dan anggaran yang akan dilakukan. Nah, tentunya di kami dalam hal ini Direktorat Jenderal Anggaran, hasil penelaahan RKBMN ini adalah sebagai salah satu bahan penilaian sesuai prioritas dan pesan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan nanti bagi kuasa pengguna barang atau pengguna barangnya ini sebagai dokumen sumber informasi dalam pelaksanaan wasdal BMN yang perlu dilakukan. Dan untuk di level pengguna barang dan pengelola barang, ini akan menjadi pedoman dalam proses pengelolaan barang milik negara. Nah, ini tentunya urgensi ya dari adanya rencana kebutuhan barang milik negara yang ditelaah oleh proses, oleh sistem, dan tentunya ini menjadi dokumen-dokumen tindak lanjut yang akan berguna bagi tata kelola pengelolaan maupun penganggaran itu sendiri. Baik, yang perlu diperhatikan di sini, tindak lanjut RKBMN hasil penelaahan bukan merupakan dokumen yang berlaku sebagai persetujuan dari pengelola barang atas usulan pemanfaatan, pemindatanganan, dan pengurusan BMN yang diajukan oleh pengguna barang. Kalau itu nanti dalam konteks pengelolaan barang milik negara ya, pemanfaatan, penggunaan, dan penghapusan ini sesuai dengan kebutuhannya. Dan pengguna barang tidak memenuhi kewajiban penyampaian usulan RKBMN dan laporan pengusulan penyerahan anggaran akibat kondisi darurat dan atau kondisi lainnya, dia dapat menyusun dan mengusulkan penyerahan anggaran untuk kebutuhan baru dan penyediaan anggaran angka dasar dalam rangka rencana pengadaan dan atau rencana pemeliharaan dalam rencana kerja KL. Dan tentunya ini menjadi penting ya untuk kita perhatikan supaya prosesnya tadi ya sesuai aspek-aspek yang di atas dapat berjalan dengan efisien, efektif, dan tentunya sesuai dengan tata kelola yang berlaku. Nah, bagaimana apabila terdapat usulan perubahan RKBMN? Tentunya usulan perubahan RKBMN ini terkait dengan hal-hal yang sifatnya misalnya berdampak pada perubahan kebutuhan pengadaan dan atau pemeliharaan. Misalnya karena adanya perubahan kebijakan ya seperti tingkat komposisi dalam negeri gitu misalnya, ataupun ada aturan-aturan lain yang berlaku gitu. Atau misalnya diusulkan sebelum melakukan revisi anggaran, dan yang berikutnya mempertimbangkan ketersediaan dan waktu pelaksanaan anggaran juga. Nah, sehingga ini memerlukan perubahan RKBMN. Nah, faktor revisi anggaran ini seringkali terjadi ya, sehingga ini memang perlu sekali komunikasi tadi ya berdasarkan tahapan-tahapannya, termasuk juga ya review dari aparat pengawas internal supaya ini dapat di asesmen dan direkomendasikan bahwa ini sebagai bagian dari kebutuhan yang harus diperhatikan untuk merubah RKBMN. Lalu adanya perubahan organisasi ini juga, misalnya didasarkan persetujuan menteri yang mempunyai tugas di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi, namun dokumen persetujuannya diterima setelah batas waktu penyampaian usulan RKBMN kepada pengelola barang atau setelah penetapan RKBMN hasil pengelolaan sebelum tahun pelaksanaan RKBMN. Ya misalnya ada kebutuhan perubahan dari organisasi ya di lingkup Satker Bapak Ibu semua gitu, di mana itu sudah diusulkan RKBMN-nya sebelum keputusan Menpan RB mengenai organisasi dan tata kerja terkait muncul gitu. Nah ini juga dapat menjadi dasar usulan perubahan RKBMN karena perubahan organisasi. Atau yang terakhir adanya perubahan mekanisme pemenuhan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pemindatanganan, dan penghapusan. Ya ini misalnya ya karena adanya tadi itu ya dalam siklus tadi mungkin
ada aturan-aturan yang berlaku terkait dengan tata kelola maupun prosedur, sehingga ini dapat menjadi dasar juga di dalam usulan perubahan RKBMN. Baik, tentunya jangka waktu rencana pengembangan milik negara, usulan RKBMN kepada pengelola barang itu paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun anggaran sebelumnya. Sementara untuk RKBMN hasil penelaahan kepada pengguna barang itu paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran sebelumnya. Perubahan RKBMN hasil penelaahan kepada pengelola itu paling lambat 1 bulan sebelum batas waktu penyampaian revisi anggaran, dan RKBMN hasil penelaahan perubahan kepada pengguna itu paling lambat 1 minggu ya sebelum batas waktu penyampaian revisi anggaran kementerian lembaga. Ya, ini yang perlu kita perhatikan supaya kebutuhan ataupun hal-hal yang sifatnya tadi ada perubahan dan lain sebagainya itu dapat masuk dalam jangka waktunya, standar waktunya, sehingga dapat diproses lebih lanjut. Baik, ini sedikit ya terakhir mungkin bahwa memang di dalam pengelolaan barang milik negara itu terdapat fakta-fakta ya, fakta-fakta permasalahan ya, misalnya di sisi penggunaan aset belum optimal atau ada inefisiensi aset, di pemanfaatan juga sama, aset belum optimal, ada inefisiensi, pemanfaatan aset belum optimal bagi pemasukan daerah, rendahnya fungsi manfaat aset. Ada juga di siklus pengamanan dan pemeliharaan, itu misalnya aset berupa tanah belum bersertifikat, aset dikuasai pihak lain. Terus ya gitu ya, sampai juga di tingkatan pembinaan dan pengawasan dan pengendalian, juga dalam konteks barang milik negara ini banyak fakta-fakta permasalahannya. Dan itu juga sudah ada penelitian, identifikasi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai pengelola barang terkait dengan permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan barang negara ini. Dan tentunya untuk hal-hal yang sifatnya tadi permasalahan, ya kita perlu identifikasi ya kebutuhan solusinya apa sih. Ya misal dari aspek perencanaan tadi ya, permasalahannya mungkin rencana pemanfaatan, penggunaan, pemindahan dan penghapusan belum dilakukan secara presisi dan mencerminkan kepatuhan perencanaan yang diharapkan. Ya solusinya mungkin pembinaan secara lebih detail ya mengenai substansi penerapan rencana-rencana tadi, alur dan bagaimana tata kelola yang baik untuk dilakukan. Lalu misalnya di aspek penggunaan, aset belum optimal atau ada inefisiensi, kebutuhan solusinya ya bagaimana kita melihat ya ketersediaan data mengenai BUMN yang up to date, mengenai kondisi BUMN di lingkungan Satker, sehingga kita dapat melakukan evaluasi di dalamnya, dan bagaimana coba kita lakukan penggunaan aset bersama yang mencerminkan high and best use serta cost efisiensi. Misalnya tadi ya, adanya pembangunan gedung GKN untuk memfasilitasi kebutuhan gedung kantor beberapa satker yang karena memang keterbatasan lahan dan lain sebagainya. Dan tentunya ini perlu ada action plan. Setelah kita coba identifikasi, ya kita susun action plan-nya sesuai dengan aspek-aspek tadi, dan itu juga diharapkan dapat menjadi bagian dari roadmap ya, roadmap perencanaan barang milik negara yang dapat menjadi dokumen pendukung di dalamnya, sehingga ini akan lebih memudahkan gitu baik dari sisi pengelola barang maupun apabila kita juga dalam proses tadi ya perencanaan penganggarannya. Baik, tentunya kalau kita melihat secara lebih agak detail ya ke kondisi PBJ pemerintah sebagai bagian tadi ya bagian dari perencanaan kebutuhan BUMN ya, kita sudah melihat setiap tahun kebutuhan anggaran belanja KL ini ya meningkat, dan tentunya hampir 58,9% itu dilaksanakan melalui skema pengadaan barang jasa pemerintah. Dan kita tahu kita menghadapi banyak masalah dan tantangan di situ, ya misalnya masalah fraud, masalah kerjasama, pemenang tender dan lain sebagainya, yang akhirnya bukan hanya terkait
kegagalan dalam melaksanakan pengadaan sehingga kita juga gagal untuk memperoleh barang milik negara yang kita butuhkan. Tapi juga mungkin di situ ada ketakutan dalam persoalan pengadaan sehingga ujung-ujungnya ya anggaran tidak terserap secara optimal. Dan tentunya sebagaimana kita ketahui bahwa UKPBJ dibentuk sebagai kebijakan yang diharapkan dapat menjadi Center of Excellence pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, dengan adanya UKPBJ ini diharapkan eksekusi dari perencanaan BMN yang terkait dengan pengadaan akan dapat lebih baik lagi dan tentunya secara komprehensif dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional secara keseluruhan. Baik Bapak Ibu, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan. Sharing session di siang hari ini, tentunya diskusi, saran dan masukan kita bisa saling berikan untuk kemajuan perencanaan kebutuhan barang dan negara, termasuk juga barang dan jasa pemerintah dalamnya yang lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Luki Akbar atas paparan materinya pada siang hari ini. Waktu masih ada 3 menit sebetulnya Pak. Jadi tadi saya sudah hampir mau mengingatkan Bapak, tapi tiba-tiba kok sudah ada kata-kata terima kasih di belakang tadi yang saya lihat di layar. Baik, ada beberapa poin yang bisa saya garis bawahi bahwa perencanaan kebutuhan BMN adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik negara atau daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Adapun azas yang harus diperhatikan adalah azas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, serta kepastian nilai. Kemudian ruang lingkup BMN yang direncanakan meliputi pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindah-tanganan, dan penghapusan, di mana tahapan ini juga menjadi acuan tahapan pada tata cara penelitian oleh pengguna barang. Baik Bapak Ibu, demikian paparan materi yang begitu baik dan amat sangat berguna karena sejalan dengan awal dari proses pengadaan barang jasa pemerintah. Untuk selanjutnya bisa kami berikan waktu kurang lebih 45 menit ke depan untuk tanya jawab dan diskusi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang hendak mengajukan pertanyaan atau mungkin ada sharing tentang pengadaan barang jasa yang direncanakan dengan kebutuhan BMN. Mungkin bisa melalui right hand. Disilakan. Sambil menunggu dari Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan atau mengajukan sharing, kami ingatkan untuk link daftar hadir sudah di-share di dalam link chat. Disilakan Bapak Ibu untuk mengisi link daftar hadir serta mengisi post text. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya. Silakan Bapak Ibu kalau mau ada yang didiskusikan atau yang mau disampaikan. Nah. Atau jangan-jangan nggak pernah disinkronkan ini. Silakan Bapak Ibu.
Bu Seni mungkin ada yang mau disampaikan, Bu? Atau mau didiskusikan nih? Silakan Bu Seni. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhlis. Sebetulnya saya sendiri kurang begitu paham terhadap BMN ya. Tapi mungkin, halo? Kedengeran? Oh kedengeran. Ah ya. Ya. Ini Pak, untuk misalkan kita pembelian barang, tapi dihibahkan misalkan, dihibahkan ke masyarakat. Apakah itu tetap menjadi aset kita atau menjadi aset aset yang tetap dihibahkan itu gitu? Atau gimana tuh Pak? Kalau misalkan kita pembelian barang yang dihibahkan itu, soalnya di kami biasanya ada barang-barang dihibahkan, misalnya pembuatan lumbung padi misalkan. Kalau itu belanja modal, pastikan itu menjadi barang milik negara ya. Tapi kalau misalkan itu dihibahkan, nah seperti apa tuh Pak prosesnya atau cara serah terimanya? Apakah itu tetap menjadi barang milik negara atau seperti apa? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Seni ya. Ya, ini untuk menjawab Bu Seni ini, yang mohon izin saya menggunakan slide ini terkait dengan persyaratan pengadaan. Jadi Bu Seni, memang seperti teman-teman di PUPR itu sering mengadakan pengadaan yang tujuannya untuk langsung dihibahkan gitu. Misalnya waduk, atau jalan, atau apapun ya yang memang menjadi tusinya PUPR gitu. Rusunara, rumah susun negara gitu. Nah sekali lagi kalau untuk yang kaitannya mempunyai standar barang dan standar kebutuhan, ya tentunya mekanisme yang tadi ya RKBMN untuk pengadaan BMN dengan melihat 3 faktor ini, ketersediaan, program dan rencana keluaran, serta daftar barang kuasa pengguna perlu diperhatikan. Ya misalnya teman-teman PUPR ketika mereka akan membangun rumah susun negara bagi suatu kementerian lembaga, taruhlah BPKP atau Kementerian Keuangan, ya mereka akan melihat dulu, misalnya yang baru saja diresmikan yang untuk BPKP itu di Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. Ya memang di Kupang teman-teman BPKP yang membantu dalam konteks tata kelola keuangan negara dan pembangunan di daerah di sana kesulitan untuk kesediaan rumah dinas dan sebagainya, dan mereka butuh dengan rumah susun negara yang sifatnya memang sebagai solusi lahan yang tidak banyak itu dimiliki dan juga bisa memuat kapasitas yang banyak untuk menempati di sana, yaitu menjadi bagian yang misalnya diusulkan di situ gitu. Dan dilihat bagaimana ketersediaan lahan, kesediaan kondisi lingkungan dan lain sebagainya. Sehingga itu menjadi bagian dari penganggaran yang mereka nanti akan langsung tujukan untuk dihibahkan kepada satker yang bersangkutan. Nah, hibahnya di sini ya tentunya status susun negara tersebut ya sebenarnya masih punyanya PUPR ketika itu selesai. Nah, selanjutnya itu dihibahkan untuk menjadi barangnya BPKP dan nanti digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas rekan-rekan BPKP di sana. Nah, sekali lagi itu untuk yang punya standar barang dan standar kebutuhan. Nah, tapi bagaimana kalau di luar standar barang dan standar kebutuhan gitu? Ya, saya yakin sih kayak lumbung padi yang tadi Ibu Seni sampaikan, mungkin ada ininya ya, ada standar barang standar kebutuhan ya, karena itu sifatnya mungkin bisa dianalogikan kayak gedung gitu ya. Nah, tapi kalau untuk yang di luar SBSK yang sifatnya memang tidak bisa kita lakukan
standar barang dan standar kebutuhannya ya, misalnya kayak pelabuhan, bandar udara dan lain sebagainya, ya itu tentunya dilakukan nanti melalui mekanisme penganggaran, diusulkan di penganggaran, apakah untuk usulan tahun anggaran yang berikutnya atau melalui automated adjustment ya teman-teman DJA untuk tahun anggaran berjalan. Dan mekanisme ini tentunya dilihat nanti oleh teman-teman DJA ya dari proposal dan tentunya ya itu tadi usulan yang disampaikan oleh teman-teman KL. Nah, jadi demikian Bu Seni. Kalau untuk yang sifatnya memang menjadi bagian untuk dihibahkan, ya namanya hibah ya, pengalihan kepemilikan. Tetap dasarnya BMN yang akan dihibahkan ya menjadi ini dulu, menjadi BMN dari pemilik, dari pengguna barangnya lah istilahnya seperti itu. Nanti setelah apa? Setelah selesai atau setelah diadakan baru diserahkan, dan itu memang menjadi ini ya, menjadi bentuk yang perlu kita pertimbangkan juga, karena kalau untuk PUPR mungkin mereka punya mandat ya, setelah mereka biayai, mereka adakan langsung diserahkan gitu. Tapi kalau yang kementerian di luar itu kayak kementerian kami, Kementerian Keuangan, tentunya untuk syarat hibah ya misalnya sudah tidak digunakan untuk tusi kita, satker lain juga tidak butuh, dan biasanya memang kalau bentuknya kayak kendaraan dinas operasional atau barang inventaris kayak peralatan dan mesin atau komputer, itu yang memang sudah pernah digunakan dan akan lebih mempunyai nilai manfaat apabila dihibahkan untuk para penerima hibah yang berlaku sesuai ketentuan untuk apa lembaga kemasyarakatan, lembaga budaya, pendidikan non komersial atau malah para UKM. Demikian Bu Seni, semoga membantu. Baik, bagaimana Bu Seni? Apakah sudah puas atau mungkin ada hal-hal lain yang mau didiskusikan? Silakan. Terima kasih Pak. Berarti kalau seperti itu kita juga harus punya semacam SK Bupati atau peraturan ya Pak terkait tadi kata Bapak standar kebutuhan yang dibutuhkan. Mungkin gitu ya Pak ya, harus ada semacam peraturannya juga yang mengatur terhadap barang BNN tadi yang mau dihibahkan gitu kali ya Pak ya. Betul Bu, karena kan untuk BMD kan pasti dia punya aturan kan, karena Ibu di daerah ya, berarti kan barang milik daerah ya. Nah, tapi tetap secara prinsip untuk perencanaan pemindahantanganan ya pertama ya mengutamakan pemenuhan kebutuhan untuk BMN tusinya dulu Bu. Gitu. Atau BMD untuk tusinya dulu. Kalau itu memang secara tusi sudah mencukupi kebutuhannya ya baru itu bisa dialokasikan untuk pemindahantanganan misalnya melalui hibah tadi. Dan tentunya kita juga perlu melihat daftar barang kuasa pengguna yang ada. Kuasa barang kuasa pengguna ini maksudnya kalau di kami ini misalnya kantor-kantor instansi vertikal satker lah ya. Apakah memang itu ada di situ sehingga itu memang BMN yang telah tercatat di situ. Nanti pelaksanaannya ya dialihkan ke kepemilikan melalui hibah. Atau memang kita juga lihat kebijakan ya, kebijakan atau kepres gitu kan. Nah ini juga kayak PUPR kan mungkin mereka kan nggak bakal langsung pakai itu rusunara buat PUPR dulu gitu kan. PUPR bangun rusunara langsung mereka jadikan sebagai target hibah kepada KL dedicated-nya gitu kan, dan serta dokumen penganggaran itu penting. Dan tentunya kalau untuk objek yang tidak termasuk untuk pemindahantanganan yang memang saat ini sedang dipelihara atau memang dalam konteks mau penghapusan ya itu dikeluarkan gitu kan. Untuk yang pemeliharaan maksudnya ya memang ibu masih pelihara untuk kebutuhan tusi gitu kan. Ya itu tentunya tidak direncanakan lah. Seperti itu Bu. Ya berarti memang betul ya Pak, harus ada aturannya yang mengatur bahwa kapan pemeliharaan itu menjadi
kewenangan kami misalkan di pemerintah atau menjadi kewenangan yang diberikan hibahnya tadi gitu Pak. Soalnya nanti akan berhubungan dengan anggaran juga. Misalkan kalau kita menghibahkan, kalau itu sudah dianggap milik penghibah yang menerima hibah, berarti kan pemeliharaan barang itu menjadi bisa dianggarkan dari sakter atau yang perangkat daerah yang diserahkan tadi itu apa ya? Harus jelas mungkin tadi aturannya, betul Bu. tusinya juga gitu ya Pak ya. Ya, karena RKBMN atau RKBMD untuk pemeliharaan pasti BMN atau BMD-nya pertama dia masuk ke dalam daftar barang kuasa penggunanya, berarti itu memang daftar inventarisnya gitu kan, seperti itu. Dan masuk juga ke dalam daftar hasil pemeliharaan yang selama ini sudah dilakukan. Nah itu mohon diperhatikan gitu Ibu. Nah apabila dia sudah mengalami pengalihan kepemilikan, ya tentunya kan pemilik yang barulah yang harus menjaga, menindaklanjuti, meneruskan. Dan Ibu kan biasanya di klausul hibah itu kan ada waktu untuk monef ya Bu ya. Misalnya 6 bulan setelah diberikan, Ibu monef tuh, itu benar nggak nih sesuai dengan tusi yang dibutuhkan ya oleh penerima hibah digunakan untuk itu, dan bagaimana pemeliharaannya dan lain sebagainya, supaya Ibu yakin bahwa memang pengalihan kepemilikan itu bermanfaat terhadap barang milik daerah yang Ibu hibahkan kepada pihak lain tersebut gitu Bu. Makasih Bapak Pak Luki, memang semuanya juga balik lagi ke awal perencanaan seperti apa penggunaan barang itu, tusinya seperti apa. Makasih Pak Luki atas itunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sami-sami Bu. Baik, terima kasih Bu Seni atas pertanyaannya. Izin untuk Pak Ngatno, mungkin akan saya berikan kesempatan setelah saya bacakan dulu pertanyaan dari Bu Nirmayati ya Pak ya. Pertanyaan dari Bu Nirmayati, apa syarat penghapusan BMN di Pemda Pak? Terima kasih. Ya Bu, mohon izin ya Bu Nirmayati, tentunya ini harus melihat kembali kepada aturan yang berlaku terkait dengan barang milik daerah. Kalau barang milik BMN, barang milik negara yang memang di lingkup KL, ya pertama kan jelas ya dalam keadaan dia sudah dihentikan penggunaan. Kalau sudah dihentikan penggunaan, tentunya itu kan harus dikeluarkan dari neraca supaya apa? Supaya statusnya itu ya tidak istilahnya apa ya, mengotori atau membuat misinformasi di dalam neraca gitu. Karena itu tadi ketika dia statusnya sudah dihentikan, otomatis pemeliharaan juga tidak berlaku lagi di situ. Dan tentunya itu juga akan mengurangi daftar inventaris pengguna barang atau kuasa pengguna barang dari BMN yang dikelola. Nah, saya yakin juga filosofinya sama dengan barang milik daerah. Ya tentunya yang sudah dihentikan penggunaan atau misalnya ya taruhlah kata memang rusak berat ya, susah untuk diperbaiki, kalaupun diperbaiki nanti penyakitnya kambuh lagi, jadi inefisiensi, ya itu lebih baik apakah dihapuskan atau tadi mau dihibahkan ya terserah. Tapi tentunya kalau hibah kan mestinya masih punya nilai manfaat ya. Artinya kalau kita hibahkan barang yang rusak juga itu tidak etis dari sisi birokrasi. Tapi tentunya kalau memang barang yang rusak sudah tidak dapat lagi dipelihara secara efisien, dan itu mengganggu malah tugas organisasi atau bahkan SBSK-nya nih, misalnya SBSK Pemdanya berapa nih untuk kendaraan dinas? 5. Nah, sementara Ibu butuh pengadaan baru gitu untuk kendaraan dinas operasional di Satker Ibu. Ya tentunya kan dari 5 yang tadi harus dihapuskan dulu. Sehingga totalnya jadi 4 gitu misalnya SBSK di Satker Ibu. Baru nanti pengadaan itu dilakukan melengkapi menjadi 5 lagi. Jadi seperti itu Bu. Yang pertama ya sudah dihentikan penggunaan, kondisinya rusak berat, nggak efisien untuk dirawat. Dan yang kedua adalah ya bagaimana dengan ketersediaan SBSK-nya, standar barang, standar kebutuhannya. Kalau memang Ibu mau adakan tapi SBSK Ibu berlebih, ya tentunya kan harus ada yang dihapuskan dulu supaya bisa menambah dari pengadaan terhadap total
BMN atau BMD yang ada di Satker Ibu. Mungkin demikian Bu, jawaban saya. Baik, untuk Bu Nirmayati, begitu penjelasan dari Pak Luki. Kalau ada yang tidak ditanyakan lagi, silakan bisa resen atau mengisi lagi di kolom chat. Berikutnya dengan Pak Ngatno. Disilakan Pak Ngatno. Pak Ngatno, silakan Pak. Pertanyaannya. Terima kasih Bu, ya terima kasih Bu Teresa. Salam kenal Pak Luki, saya Ngatno Pak. Ya, salam saya kenal, dari Pak saya dari APIP-nya RRI Pak. Jangan harus jadi APIP. Ya, yang pertama ini Pak, ini dengan dihapuskannya para pejabat eselon 3 dan eselon 4 ya Pak. Kalau nggak salah kan di SBSK itu kan setiap eselon 4, eselon 3 itu punya besaran ruangan masing-masing lah menurut SBSK. Dan kemudian di era dihapuskannya itu, kalau di kami itu diangkatnya seperti ketua tim, Mbak. Nah, apakah dengan dihapuskannya para pejabat eselon 3, eselon 4 itu juga akan mempengaruhi besaran ruangan atau besaran kebutuhan ruangan di sebuah instansi? Nah, itu. Terus yang kedua gini Pak, yang kedua di kami Pak di RRI itu ada satker baru. Satker baru yang mulai beroperasi katakanlah tahun 2024 lah gitu Pak ya. Itu mereka masih hampir fasilitasnya itu masih numpang-numpang lah Pak. Nah itu untuk RKPMN-nya untuk gedungnya dan semuanya itu seperti apa ya Pak? Numpang di mana dulu gitu supaya nanti penganggaran gedungnya itu muncul. Karena kemarin kami mengurus izin prinsip untuk pembangunan gedung, itu memang pertanyaan pertama dari Sekap itu adalah sudah masuk ke RKPMN belum gitu. Sementara inilah satkernya satker baru. Kami kebetulan ada satker baru untuk tahun 2024 ini. Nah ini seperti apa Pak mekanisme untuk penyusunan RKPMN-nya? Barangkali itu Pak Luki, terima kasih. Terima kasih Bu Teresa, saya kembalikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Luki. Ya, baik. Salam kenal ya Pak Ngatno ya, dari RRI. Baik Bapak, memang pengurangan jabatan ya, terkait juga dengan kebijakan Pak Presiden the layering ya, terkait juga itu tujuannya nanti ke dalam efisiensi birokrasi, lebih kepada bagaimana simplifikasi birokrasi dan melalui peleburan jabatan-jabatan tertentu gitu yang bisa dilakukan secara fungsi atau fungsional ya, kaitannya ke arah sana gitu. Nah tentunya sekali lagi Pak, untuk standar barang dan standar kebutuhan SBSK tentunya kan itu sudah ada, dan itu kaitannya ya dengan jabatan yang secara struktural gitu. Nah lalu bagaimana ketika ini dikaitkan dengan adanya tadi ya peleburan, penghapusan jabatan gitu. Ya tentunya kalau untuk hal-hal yang sifatnya seperti itu ya bisa nanti ada aturan yang menjelaskan mungkin ya dari pimpinan RRI, misalnya untuk ketua tim itu disetarakan jabatan strukturalnya level apa gitu. Apakah level eselon 3 gitu atau eselon 4 gitu ya monggo saja. Nah, sepanjang itu punya dasar yang jelas ya. Ya misalnya saya ambil contoh kayak teman-teman BPKP itu untuk mereka juga sudah mengurangi ya jabatan eselon 3 dan 4, misalnya eselon 3 sekarang setingkat koordinator, kalau eselon 4 subkoordinator seperti itu. Nah, tapi tetap mereka itu dinarasikan gitu bahwa itu tingkatannya seperti apa jabatan-jabatan itu. Nah, sehingga itu memungkinkan untuk disetarakan juga SBSK-nya.
Tapi memang kalau di Kementerian Keuangan ya kami juga sudah berlaku namanya ABW, Activity Based Working Space gitu, di mana bangunan SBSK terkait dengan jabatan-jabatan yang ditentukan misalnya eselon 3 dan 4 untuk ruangan kerjanya, yaitu ditiadakan. Ya nggak apa-apa juga, karena memang itu tadi ya, perencanaannya kan dari mulai pengadaan terus sampai pemindahan sampai penghapusan. Nah, artinya di situ kalau memang ada cara-cara baru yang dapat kita kembangkan, yang nggak masalah juga. Artinya sepanjang itu memang mempunyai dasar yang jelas terkait dengan dokumen dan penganggaran lainnya, yaitu menjadi hal yang sah gitu kan. Nah, lalu untuk satker baru ya tentunya kalau untuk satker baru ya kita perlu melihat kesiapan penganggaran yang dapat dialokasikan ya. Ya RKBM kan biasanya T-2 ya. Setelah itu T-1-nya baru RKAKL gitu. Ya kita lihat saja Pak di mana kedekatan tusi yang dapat dilekatkan di sana. Ya misal kalau dia satker baru kaitannya ada layanan, ada fungsi-fungsi yang sifatnya memang terhadap tusi secara langsung, ya dilihat satker mana yang paling pas gitu. Ya misalnya kayak di Kementerian Keuangan ya, di Sekretaris Jenderal kami ya banyak juga istilahnya Special Mission Vehicle ya, SMV. Ya ada bentuknya pusat, ada bentuknya komisi dan lain sebagainya. Nah itu biasanya satker-satker yang sifatnya satker punya anggaran sendiri, punya DIPA sendiri gitu. Nah bagaimana ketika dia belum established dan lain sebagainya, ya biasanya itu dilekatkan dulu misalnya di biro umum yang sifatnya memang menjadi ininya lah ya, bukan tong sampah sih, tapi menjadi inilah ya yang bisa membantu ya dalam waktu yang transisi istilahnya untuk dilekatkan RKBMN di sana. Nanti kan ada perubahan tidak masalah gitu. Nah jadi seperti itu Pak. Kita coba memandangnya memang secara fleksibel saja sih kalau dari sisi saya ya. Selama hampir 22 tahun saya mengabdi di Kementerian Keuangan, ya memang seperti itu, perubahan kebijakan terus berjalan dan kita menyikapinya juga tadi ya, jangan terpaku ya dengan aturan-aturan yang sudah ada, tapi berusaha juga out of the box. Termasuk tadi juga ketika semakin banyak jabatan struktural berkurang, ya sudah kita lakukan aja tata kelola ruangan kerja itu dengan activity based working space, jadi open space, ruangan bersama dan lain sebagainya. Demikian Pak Ngatno, terima kasih. Baik Pak Ngatno, apakah sudah cukup puas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Cukup Bu. Baik, terima kasih Pak Ngatno atas pertanyaannya. Kemudian Pak Luki, ini ada pertanyaan lagi di link chat dari Pak Erwin Mutakin. Apakah barang yang menjadi milik dan tercatat instansi lain tetapi dibawa oleh pejabat yang mutasi ke jabatan baru dapat dipelihara dan dirawat dengan anggaran instansi baru yang ditempati? Mohon penjelasannya. Ya, Pak Erwin Mutakin ya. Tidak masalah Pak Erwin, asalkan memang sudah dilakukan proses alih guna ya. Jadi kan tadi itu ya, kalau pemindahantanganan sifatnya itu alih kepemilikan. Nah, tapi kalau alih guna ini lebih kepada skema penggunaan tadi, di mana memang pejabat yang bersangkutan mungkin sudah nyaman lah ya dengan mobil dinasnya ya, misalnya seperti itu. Akhirnya ketika dia mutasi, mobil dinasnya ikut dibawa gitu. Ya nggak apa-apa, tapi lakukanlah alih guna. Nah, ketika kita melakukan alih guna kepada organisasi yang akan dituju ya oleh pejabat baru tersebut, nah perlu tuh diperhatikan SBSK-nya. Takutnya di sana misalnya, kalau tadi contohnya mobil dinas, di sana SBSK-nya sudah full gitu. Jadi ketika dialih guna akhirnya berlebih, jadi temuan nanti. Apakah temuan APIP, temuan BPK, dan tentunya itu kan biaya pemeliharaan juga menjadi meningkat kan seperti itu.
Artinya prosesnya tidak masalah untuk dapat dibawa dan dipelihara oleh satker di mana pejabat tersebut mutasi atau promosi. Yang penting itu tadi ya, memperhatikan kepatuhannya, harusnya dialihgunakan dulu karena sama-sama dalam satu unit organisasi yang sama gitu, mungkin misalnya antar eselon 1 atau antar dinas. Dan yang kedua SBSK, karena SBSK itu sangat penting ketika nanti kaitannya dengan perencanaan penganggaran untuk pemeliharaan dan lain sebagainya. Demikian Ibu. Baik, terima kasih Pak Luki. Untuk Pak Erwin Mutakin, apakah sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, mungkin kalau misalnya kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan lagi di chat. Atau mungkin bisa juga langsung melalui cukup jelas, Bu. Oh, terima baik. kasih, Pak. Baik. Siap, sama-sama, Pak. Pak Erwin pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi kami mengingatkan untuk mengisi daftar hadir dan juga mengisi post-test yang telah disediakan agar Bapak Ibu mendapatkan sertifikat kehadiran. Mungkin ada Bapak Ibu lain yang ingin memberikan pertanyaan? Disilakan, karena waktu masih ada kurang lebih sekitar 10 menit, 15 menit lagi. Silakan Bapak Ibu. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, Pak Luki Akbar mungkin bisa menyiapkan pernyataan penutupnya. Saya tidak menggunakan closing statement karena saya harus produk dalam negeri, Pak. Gitu. Silakan Bapak Ibu, mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan, kami tunggu beberapa saat lagi. Oke, ini ada yang raise hand. Bapak Satrio Tomo, disilakan. Baik, selamat siang Pak Luki. Siang Pak. Ya, di sini saya mohon saran Pak terkait dengan biasanya kan kalau kayak aset berupa laptop itu Pak, kalau udah dibawa sama pejabat ini biasanya susah balik Pak ketika terjadi mutasi. Nah, itu ada gimana Pak istilahnya langkah mitigasinya agar proses alih guna tadi itu bisa berjalan gitu loh Pak. Biasanya kan dibawa aja udah karena dari pihak pengelola sebelumnya itu mau negor itu bekas atasannya, jadi terkadang sulit Pak gitu. Gimana Pak? Terima kasih. Terima kasih Pak Satrio Tomo ya. Ya, jadi memang mau nggak mau ini pendekatannya selain tadi ya penegakan compliance mungkin dengan biasanya kan sekarang sudah ada satuan pengawas internal ya SPI dilibatkan terkait ketika ada mutasi atau promosi hal-hal yang memang menjadi tugas dan kewajiban dipenuhi, termasuk salah satunya mungkin pengembalian BMN-BMN yang sudah yang tidak ikut terbawa gitu misalnya ke unit baru, atau kalaupun terbawa yaitu tadi dipastikan memang alih gunanya dapat berjalan dengan baik. Nah biasanya kalau di kami Pak, kami sudah dibantu dengan sistem ya. Kan kami ini punya aplikasi Kemenq 1, di mana aplikasi Kemenq 1 itu sifatnya office automation yang mengatur, membantu ya, memfasilitasi komunikasi kedinasan dalam bentuk naskah dinas, dalam bentuk kita kewajiban kepegawaian misalnya presensi, lapor cuti dan lain sebagainya, termasuk juga soal BMN-nya Pak. Nah, jadi BMN-nya itu kita daftarkan di role kita, kan masing-masing pegawai punya role nih, username dan passwordnya gitu, didaftarkan di situ. Nah, jadi ketika nanti dia mutasi akan ketahuan gitu, akan ketahuan oleh pengelola BMN unit organisasinya barang-barang apa yang memang perlu
dikembalikan atau memang kalau mau dibawa ya dialih guna. Sehingga ini membantu proses monitoring. Atau ada juga teman-teman yang lebih advance ya, kayak teman-teman di Jenderal Pajak tuh saya lihat mereka punya kartu BMN, Pak. Jadi ketika kartu BMN itu di-scan gitu melalui near field communication ya, fasilitas yang ada NFC di handphone, smartphone, itu langsung keluar tuh Pak. Atau pakai barcode langsung keluar. Pegawai tersebut megang BMN apa aja, mobil dinas, peralatan dan mesin dan lain sebagainya. Nah, otomatis itu ketika dikembalikan, ketika kartu itu dikembalikan ya BMN yang ada di situ juga otomatis akan yaitu tadi nggak lagi dibawa penguasaan yang bersangkutan gitu. Ya memang itu tadi Pak ya, diperlukan ketegasan untuk aturan yang berlaku. Ya kalau memang masih sudah nyaman dengan BMN yang tadinya digunakan di jabatan sebelumnya, mau dibawa ya silakan aja, tapi lapor gitu kan. Atau melalui pendekatan sistem, di mana ketika dia nggak lapor, ya otomatis akan ada sinyal, akan ada early warning system kepada SPI, kepada APIP, yang bisa langsung ditindaklanjuti untuk mengingatkan ya, tolong dikembalikan dulu BMN-BMN yang memang menjadi tanggung jawab penggunaan sebelumnya. Mungkin demikian Pak Satriotomo. Demikian Pak Satriotomo, mungkin ada yang mau didiskusikan lagi? Silakan. Terima kasih Pak. Mungkin kalau di daerah ini terkait sama aplikasi terkait monitoring BMN sama tadi itu yang kartu BMN belum begitu familiar. Jadi mungkin itu yang sering menjadi celah asetnya itu susah dilacak gitu Pak. Ya, atau dibikin SOP Pak, dibikin SOP aja yang langsung clear gitu. Apabila ada mutasi atau promosi ya segera ada laporan dari pihak pemegang BMN-nya, BMN apa ya yang selama ini dikuasakan, diserahkan kembali. Dengan SOP itu kan jelas Pak jadinya ya, bahwa memang ada pedoman yang harus dipenuhi, dan apabila itu tidak dipenuhi, yang salah bukan Bapak, tapi orang bersangkutan yang tidak mematuhi sistem, kan begitu ya? Iya. Baik Pak Luki, terima kasih Pak. Siap Pak. Sudah cukup puas ya Pak Satriotomo. Sudah cukup jelas maksud saya. Baik, mungkin Bapak Ibu yang lainnya ada yang masih memiliki pertanyaan atau ada sesuatu yang mau di-sharingkan, silakan. Kalau dari kolom chat sudah tidak ada. Waktu juga sudah hampir menunjukkan pukul 3:25. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan maupun melakukan sharing, mungkin Pak Luki Akbar bisa memberikan pernyataan penutup. Disilakan Pak. Baik Bu Tresia. Ya, tentunya terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan tadi dan tentunya informasi-informasi yang disampaikan. Kita memang selaku ASN punya 3 fungsi ya, menurut Undang-Undang ASN. Pertama, kita sebagai bagian dari pelayanan publik kepada masyarakat. Kita sebagai bagian dari perumus kebijakan yang nanti akan dituangkan di dalam aturan-aturan kemasyarakatan dan tata negara lainnya. Dan tentunya kita juga ASN harus berperan serta aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah tentunya fungsi-fungsi ASN ini juga berlaku untuk semua aspek bidang tugas yang kita jalani, apakah itu di aset, di pengadaan, di organisasi, di kepegawaian dan lain sebagainya. Dan tentunya untuk di bidang aset, ya mohon Bapak Ibu yang bergerak dalam tugas-tugas layanan, tugas-tugas perumus kebijakan,
dan tentunya juga berperan serta aktif ya melalui aset-aset tersebut untuk dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan memang aset ini kalau kata Bu Menteri Sri Mulyani ya jangan dibiarkan tidur. Karena kalau tidur nggak akan berguna bagi organisasi maupun tugas-tugas yang kita perlu lakukan dari aset kita itu. Tapi kalau aset itu produktif ya tentunya kita akan terfasilitasi dan mungkin juga hal-hal lain yang sifatnya bagian dari dukungan terhadap kinerja negara, misalnya penerimaan negara bukan pajak dari pemanfaatan aset dapat kita wujudkan. Demikian Bu Teresia, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Luki Akbar atas materi pada siang hari ini yang begitu baik dan juga mengisi pengetahuan kami semua. Belum ditutup dan kami serahkan kepada Pak Muklis. Kami ingatkan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir maupun mengisi post-test, disilakan. Karena waktu untuk mengisi daftar hadir hanya sampai 10 menit setelah acara ini selesai. Apabila sudah tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, kami kembalikan kepada Pak Muklis. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami selaku pembawa acara, selaku moderator, kami sampaikan maaf. Baik, makasih Bu Teresia, makasih Pak Luki. Luar biasa nih diskusinya materi pada sore hari ini. Saya, Muklis Pak, mewakili Pak Muji Santosa, yang beliau saat ini lagi jalan-jalan nih di Italia. Menyampaikan terima kasih Pak atas pencerahannya pada sore hari ini. Semoga ke depan Pak Luki juga masih bisa memberikan pencerahan kami terkait dengan BMD atau terkait dengan pengadaan di materi yang lainnya. Makasih Pak Luki, sehat selalu. Terima kasih Pak Muklis. Mohon maaf lahir batin ya Bapak Ibu sekalian apabila ada yang kurang berkenan. Sampai bertemu dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, saya mohon izin live ya Bapak Ibu karena ada